Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tidak boleh mengambil hak Allah walaupun sekecil mungkin. Misalnya seluruh nama-nama Allah mengandung arti. Tidak ada nama Allah yang tidak mengandung arti. Dari mulai Allah sendiri, Al-Ilah yang disembah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam yang 99 itu, bahkan ratusan, bahkan ribuan, hanya Allah yang tahu, semuanya mengandung arti. Nah, kita tidak usah ikut-ikutan, ya. Jadi seolah kalau ngasih nama anak itu atau cucu itu harus ada artinya. Nama yang harus ada artinya adalah nama Allah. Jibril, Mikail aja nggak ada artinya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail nggak ada artinya. Ishak, Yakub, Yahya, Zakaria, ya. Gak ada artinya. Manusia termulia, namanya tidak ada artinya. Kita dengan sombongnya gak terima kalau punya nama gak ada artinya. Ini sebuah kesalahan, ya. Kalau Allah jelas. Adapun nama Allah yang mengandung arti itu pasti benar, nggak mungkin salah. Adapun nama kita yang mengandung arti belum tentu benar. Bahkan ada yang pasti salah. Khairun Nisa itu pasti nama yang salah. Nurul Muttaqin itu pasti nama yang salah. Imamul Muttaqin, Syamsuddin, Nuruddin, ini nama yang pasti salah. Mana ada seorang manusia sebagai mataharinya agama, bulannya agama, cahaya agama, imannya orang-orang yang bertakwa dan seterusnya, pasti salah kan? Gitu. Bahkan yang sederhana, takwa misalnya, banyak orang bernama takwa, ya. Pasti benar? Belum tentu. Bisa dia bertakwa, bisa tidak kan? Banyak nama takwa, Pak Takwa, Muhammad Takwa misalnya. Apalagi yang tadi, yang berlebihan. Disinilah kita banyak yang tidak paham, menganggap seolah nama itu harus ada artinya. Sementara nama para nabi, para rasul, para sahabat, manusia-manusia termulia setelah para nabi, para rasul kan sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, semuanya nggak ada artinya. Ya sekedar nama. Sebagaimana nama-nama benda, ada gunung, ada laut, ada jabal, ada bahar, ada ard. Artinya apa? Kan nggak ada artinya. Namanya juga nama, sekedar nama, gitu. Berbeda dengan nama Allah. Maka membahas tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ini bagian dari ilmu terbesar, ilmu tauhid. Bukan fikih lagi, bukan muamalah lagi, bukan akhlak lagi, tapi ilmu terbesar, tauhid. Ilmu yang dengan ilmu itu bisa masuk surga. Ilmu yang kalau kita tidak punya ilmu itu kekal di neraka.
Adapun akhlaknya rusak, akhlaknya bejat, bahkan pembunuh, bahkan pencoleng, masih bisa masuk surga. Adapun kalau salah ilmu tauhidnya, meyakini bukan hanya Allah yang bisa menurunkan hujan, meyakini bukan cuma Allah yang bisa memberikan rezeki, meyakini bukan cuma Allah yang bisa mendatangkan keberkahan, tempat ini, tempat ini, tempat ini bisa pula memberikan keberkahan, terancam syirik, kekal di neraka, waliyadzubillah. Adapun penjudi, pemabuk, narkoba, pembunuh, koruptor, masih ada harapan masuk surga kalau tauhidnya benar. Ya. Kalau kita bahas seperti ini, kita selalu ingat hadis apa kemarin? Hadis Bitokoh. Jangan lupa hadis Bitokoh. Ini hadis yang sangat-sangat luar biasa untuk menampar, membungkam, menghancurkan kaidah Khawarij Mu'tazilah. Hancur sehancur-hancurnya. Apa yang diucapkan dan diyakini oleh orang-orang Khawarij hancur sehancur-hancurnya oleh hadis Bitokoh. Antum tahu orang Khawarij, ya, luar biasa gulunya, jauh dari keadilan. Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, sekali minum khamar kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ini kan jauh sekali dari keadilan. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, jujur, amanah, sekali berzina kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Hancur oleh Bitokoh ini. Dan ahlul bid'ah itu seperti itu. Ahlul bid'ah itu seperti itu. Ya. Belasan ayat, puluhan hadis, ratusan pendapat ulama dikumpulkan menjadi satu, berjilid-jilid, kalah oleh satu dalil. Bukan ayatnya yang salah, mana ada ayat salah. Tapi yang salah apanya? Jahmiyah, yang Jabariyah, yang Asy'ariyah, yang Maturidiyah itu bawa dalil nggak salah. Ayatnya benar, hadisnya sahih. Banyak mereka ambil dari Bukhari, Muslim, nggak salah. Yang salah apanya? Istidlalnya. Maka para ulama sering mengatakan, para ulama ahlus sunnah, nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Sebaik-baik dalil, tapi seburuk-buruk istidlal. Apa istidlal? Mengambil dalil dari ayat itu, mengambil dalil, menyimpulkan hukum dari hadis itu, dari dalil itu. Namanya istidlal. Itu yang salah. Kenapa anak bapak nggak sholat, bapak diem aja? Kenapa anak bapak sudah SMA nggak pakai jilbab, bapak diem aja? Kenapa anak-anak bapak berbuat maksiat, bapak diem aja? Oh, saya sudah sampaikan, itu haram, itu nggak boleh. Begitu doang, Pak? Iya. Kan Allah sendiri yang mengatakan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini kan beragama nih, pakai jilbab, sholat, nggak ada paksaan. Saya sudah suruh anak, nggak mau, ya sudah, nggak ada paksaan. Nggak perlu saya tarik-tarik, nggak perlu saya jewer, nggak perlu saya pukul. Itu namanya maksa. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin, dalilnya benar apa salah? La ikraha fiddin, ayat apa hadis? Ayat. Ya, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Enggak salah ayat itu. Yang salah apanya? Dalil itu enggak salah. Yang salah apa? Istidlalnya. Mengambil hukum dari dalil itu yang salah. Ya. Kalau saya pukul anak saya yang enggak mau sholat, saya hajar istri saya yang enggak mau pakai jilbab, itu namanya saya maksa. Kan Allah sendiri yang bilang la ikraha fiddin.
tidak ada paksaan dalam agama. Ini kata para ulama, nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa bagus, ayat nggak ada yang salah. Yang salah istidlalnya. Maksud la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama, adalah kita todongkan pistol ke kepala orang kafir. Kalau anda nggak mau baca syahadat, nggak mau masuk Islam, saya tembak. Itulah ikraha fiddin. Pakai dalil la ikraha fiddin, betul, nggak boleh. Nggak boleh, di situ yang benar. Ya, oleh karena itu Rasul dan para sahabat ketika membawa pasukan untuk mengajak satu negeri supaya masuk Islam, kok nggak mau? Belum diperangi. Belum diperangi. Tapi masih ada pilihan kedua, apa? Bayar jizyah sebagai tanda tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Nggak masuk Islam nggak apa-apa, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Begitu. Nah, kalau bayar fidyah juga, bayar jizyah juga nggak mau, maka diperangi. Kalau nggak mau masuk Islam, langsung diperangi, dibunuh. Ini melanggar ayat tadi, la ikraha fiddin. Ya. Adapun sudah masuk Islam, maka ada hukuman. Hukuman bagi orang yang berzina apa, hukuman bagi orang minum khamr apa, hukuman bagi orang yang tidak sholat dan dia terang-terangan apa. Apalagi kita terhadap anak istri. Yang nyuruh kita mukul anak kita kalau sudah 10 tahun nggak sholat, yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Wadribuhunna inda ashrin. Pukullah anak-anak kalian kalau sudah 10 tahun tapi masih nggak mau sholat. Yang nyuruh siapa? Nabi SAW. Apa Nabi nggak faham la ikraha fiddin? Yang paling faham terhadap ayat la ikraha fiddin adalah Nabi SAW. Nah, kira-kira begitu. Ini contoh bagaimana nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dan itu banyak sekali. Dan itu umumnya firqah-firqah dolal seperti itu. Pakai ayat, pakai hadis, segala macam, tapi nggak benar. Insya Allah antum pernah dengar ya? Dalil maulid Nabi. Ya. Apakah orang-orang yang saudara-saudara kita yang merayakan maulid Nabi punya dalil? Punya, banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya ketika Nabi ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, apa? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Itu lihat, Nabi merayakan maulid Nabi dengan cara puasa Senin. Gitu ya. Berarti Nabi aja merayakan maulid Nabi. Masa kita nggak boleh? Ya. Ini dia. Dalilnya sahih, Bukhari ada, Muslim ada, dan lain-lain. Bahwa Nabi pernah ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasul? Beliau menjawab, yauma wulidtu fi. Karena hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Yang salah apa? Istidlal. Cara puasa sejak kapan? Ya, di mana-mana yang namanya merayakan sebuah hari itu dengan makan-makan, minum enak, senang-senang. Mosok merayakan sebuah hari dengan puasa? Dari tahun kapan itu? Dan adakah di muka bumi ini orang yang merayakan sebuah hari, hari kemenangan, hari pernikahan, hari kelahiran anak, dan seterusnya, merayakan Idul Fitri, Idul Adha dengan cara puasa? Bahkan haram kan? Di Idul Fitri kita puasa haram, di Idul Adha kita puasa haram, karena memang merayakan sebuah hari itu dengan cara makan-makan, minum-minum. Izharus surur, menampakkan kegembiraan. Dan itu yang terjadi di Idul Fitri, Idul Adha. Kita senang-senang, kita bergembira, makan-makan. Yang enak kalau ada tentunya. Bahkan Idul Adha lebih dahsyat lagi, daging. Jangan sampai ada yang tidak makan daging di hari itu.
di Idul Adha. Yang nggak biasa makan daging, usahakan makan daging. Ya. Maka bagi kita yang mampu, dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan untuk berkurban agar fakir miskin bisa makan daging. Ya, ini tiba-tiba merayakan sebuah hari dengan puasa, aneh, gitu. Dan kenapa tidak ikut-ikutan Nabi? Kalau ingin merayakan Maulid Nabi, kalau toh mereka ngeyel, ya udah merayakan, ya ikuti Nabi dong dengan puasa. Ya, dan setiap pekan tentunya. Senin itu kan ada setiap pekan. Kenapa dirubah jadi 12 Rabiul Awal? Kemudian dengan cara yang lain. Sementara Nabi dengan cara saum. Ya, intinya seperti itu. Jadi firqah dolal bukannya tanpa dalil. Tetap mereka pakai dalil, bahkan belasan, puluhan, ratusan. Tapi yaitu tadi, ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Ya. Bahkan puluhan dalil, ratusan hadis itu kadang kalah oleh satu pertanyaan. Ya. Ambil contoh maulid. Insyaallah antum tahu lah ya. Ulama-ulama tanda kutip ya, kiai-kiai yang membolehkan maulid, membela maulid, dalilnya banyak sekali. Itu akan kalah, akan hancur, akan hilang, berkeping-keping hanya dengan satu pertanyaan. Apa? Masih ingat? Apakah Rasulullah tahu kalau merayakan maulid Nabi itu baik? Kira-kira Rasul tahu apa tidak kalau maulid Nabi itu baik? Menurut Anda kan baik. Nggak mungkin menurut mereka nggak baik. Mana ada nggak baik dilakukan? Pasti baik. Nah, Anda yakin bahwa merayakan maulid adalah baik? Nah, saya nanya, apakah Rasul tahu kalau maulid Nabi itu baik? Menurut Anda, Rasul tahu apa enggak? Coba jawabnya apa? Jawab tahu salah, jawab enggak tahu lebih salah. Ya itu tadi. Firqah dolal itu, kesesatan mereka itu kadang kalah dengan satu ayat, satu hadis, bahkan satu pertanyaan tadi. Kalau mereka menjawab tahu, Rasul tahu merayakan maulid Nabi setelah setiap 12 Rabiul itu bagus, baik, Rasul tahu. Berarti Anda telah menuduh Nabi berkhianat. Udah tahu baik tapi kenapa nggak contohkan? Apa salahnya sih Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, ini hari kelahiranku 12 Rabiul Awal, jangan lupakan begitu saja, ya minimal kita kumpul-kumpul. Ya mudah bagi Nabi untuk mengatakan seperti itu. Seandainya Nabi lupa, Allah tidak pernah lupa. Tentu Allah akan ingatkan beliau, Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu semua manusia bahwa di hari kelahiranmu harus merayakan dengan makan-makan, minum-minum, bersolawat, ini itu. Ya, kalau mereka mengatakan Rasul tahu, berarti otomatis mereka menuduh Rasulullah pengkhianat, tidak menyampaikan kebaikan, menyembunyikan kebaikan. Dosa besar bagi beliau ketika tidak menyampaikan wahyu, ya, tidak menyampaikan kebenaran. Bahkan sesuatu yang memalukan, sangat memalukan beliau sampaikan. Para ulama mengatakan seandainya Rasulullah itu berkhianat, ada ayat yang disembunyikan, ada kebenaran yang disembunyikan oleh beliau, tentu ayat ini akan disembunyikan oleh beliau. Karena mengungkapkan isi hati Nabi terhadap Zainab, istrinya Zaid. Ya, apa istilah kita, naksir lah ya. Kan malu. Kalau seandainya beliau pengkhianat, beliau nggak akan sampaikan ayat ini, kita semua nggak akan tahu. Kan malu. Kalau beliau nggak sampaikan, nggak ada yang tahu. Kan Jibril menyampaikan wahyu itu hanya beliau yang dengar. Bukan Jibril membawakan wahyu dari langit terdengar oleh semua penduduk Mekah, enggak. Cuma Nabi yang dengar. Dalam keadaan tidak sadar, seperti tidur. Kemudian ketika beliau siuman, terbangun, disampaikan kepada para sahabat.
dicatat oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit dan seterusnya, Muawiyah, ya. Kalau jawabnya Rasulullah tidak tahu, wah, kufur. Oh, Rasulullah nggak tahu kalau merayakan Maulid Nabi itu baik. Yang tahu kami, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kufur ini. Menganggap lebih tahu dari Nabi, lebih pandai dari Nabi, lebih faham dari Nabi, kufur. Yang paling faham dalam masalah agama ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika para sahabat ditanya tentang satu permasalahan agama, kalau tidak tahu pasti jawabnya apa? Apa? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Selalu seperti itu. Ya. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Sahabat selalu menjawab begitu. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ya. Ma huwal wahm? Wahan itu apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Dan seterusnya. Karena yang paling tahu tentang agama ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ تَأَمَّلَ فِي سِرْيَانِ آثَارِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَالَمِ. Barang siapa yang ta'ammul, berfikir, tadabbur, membaca dengan cermat, meneliti asar-asar, pengaruh-pengaruh, bekas-bekas dari nama-nama Allah. Jadi ada bekasnya. Ya, nampak. Nama Allahnya tidak nampak, tapi asarnya nampak. Bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana langit ditinggikan segitu tingginya, dan tidak pakai bi ghairi amadin, tidak pakai tiang. Kok enggak rubuh itu? Ya. Padahal berapa juta ton, berapa triliun ton barangkali ya, berat langit itu. Kok enggak jatuh? Itu asar, itu pengaruh, itu bekas dari nama-nama Allah. Nanti akan dijabarkan oleh beliau satu persatu. Nama Allah yang mana ya? Yang sampai hari ini para ilmuwan sepertinya belum menemukan. Sementara kita yang bukan ilmuwan tahu, yakin betul kan? Bahwa langit itu ada batasnya, ada pembatas. Para ilmuwan sampai hari ini kan mereka masih berteori bahwa apa yang kita lihat ke atas itu nggak ada batasnya, terus entah sampai kemana. Ya, padahal ada. Dan batas itu tidak bisa ditembus hatta walaupun oleh Jibril. Jibril, malaikat termulia, malaikat terbaik, dan bersama manusia terbaik. Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dua-duanya tidak sanggup menembus. Maka terpaksa Jibril mengetok pintu. Kan itu yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar bisa melewati langit itu. Bahkan dialognya kan dicontohkan oleh beliau. Ya. Berikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ini siapa? Dijawab, ini Jibril. Ma'aman, bersama siapa? Bersama Muhammad. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Berarti nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu menjadi perbincangan penduduk langit, para malaikat. Maka begitu mendengar aku bersama Muhammad, langsung mereka bertanya, oh, sudah diutus. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi perbincangan di langit sebelum beliau lahir. Sebelum beliau lahir. Dan ada nama-nama yang sudah ada padahal belum lahir. Dan itu pasti gitu. Dan antum bisa, saya bisa juga. Misalnya anak saya masih ada di kandungan istri saya, ya saya sudah rencanakan namanya Abdullah misalnya, atau Ahmad misalnya, kan berarti sudah ada, ya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa dia lahir nanti bernama Ahmad, bisa. Atau lahir tapi ternyata karena satu dan lain hal namanya beda. Atau enggak lahir, keguguran, atau lahir baru sehari dua hari meninggal. Itu kan selalu ada kemungkinan seperti itu, ya. Nah, adapun Muhammad, kemudian Yahya, ya, Ibrahim, ya, dan ada beberapa para nabi, para rasul yang nama itu sudah disebut padahal belum lahir, belum diciptakan, masih berada di sulbi ayahnya. Hadahu ilal imani bikamalil rabb, maka dia akan mendapatkan hidayah tentang keimanan terhadap kesempurnaan Allah. Tentu ini rububiyah, ya. Ini sekedar baru rububiyah. Dan ini banyak disaksikan, difahami, dinikmati oleh para ilmuwan. Misalnya dia menggeluti ilmu tentang tanah, ya. Hatta dia orang kafir, dia mendapati keajaiban-keajaiban di dalam tanah, sifatnya begini, 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 gitu. Ada lagi yang menggeluti ilmu tentang jantung misalnya, dia profesor di bidang ilmu jantung, ya. Dia mendapati keajaiban-keajaiban, bisa begini, begini, begini. Dia terkagum-kagum dengan bentuk jantung itu. Nggak ada yang nyuruh, tapi bisa memompa kembang kempis dan seterusnya. Semakin mendalami, semakin terkagum-kagum. Belum ginjal, belum paru-paru, belum semut, belum gajah, belum gunung, belum laut. Luar biasa. Semakin yakin bahwa Allah itu maha sempurna, maha pandai. Dan banyak orang-orang kafir seperti itu, meyakini, oh Tuhan luar biasa, ini ciptaan Tuhan luar biasa. Lalu bisa menyelamatkan mereka dari maka jangan buru-buru ketika kita berbicara tentang siapa misalnya Einstein misalnya, atau ilmuwan siapa misalnya yang kafir itu Tuhan, lalu dia selamat dari neraka, belum, ya, karena baru sebatas tauhid apa kemarin? Baru sebatas tauhid rububiyah, itu kan baru rububiyah. Yang Abu Jahal, Abu Lahab pun lulus tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang menciptakan jagat raya alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan. Keyakinan Abu Jahal, Abu Lahab, dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati, jika engkau tanyakan kepada mereka, yang dimaksud kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain,
Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghidupkan, mematikan? La yaquluna Allah. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya pasti akan menjawab Allah. Diabadikan itu. Apakah dengan tauhid rububiyah Abu Jahal, Abu Lahab ini mereka beriman? Tidak. Masuk surga? Tidak. Kekal di neraka? Iya. Nah, dua tauhid lagi inilah yang tidak dimiliki oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Wa af'alihil hamidah, dan meyakini bahwa seluruh perbuatan Allah adalah terpuji. Allah menciptakan iblis, terpuji. Allah menciptakan setan, terpuji. Allah menciptakan neraka, terpuji. Enggak ada yang tercela. Bahkan sedikit dari kaum muslimin menanyakan, kenapa mesti menciptakan setan, neraka, zina, khamar, judi? Ya. Ini orang yang tidak faham terhadap al-hikmah. Allah memiliki hikmah. Dan banyak dari sebagian kaum muslimin meyakini seperti itu. Ini ketularan para pendeta, para pastor. Para pendeta, para pastor berangkat dari niat baik untuk tidak menjelek-jelek amanah, jujur. Ini ciptaan Tuhan. Adapun penipuan, khamar, setan, neraka bukan ciptaan Tuhan. Sebab kalau itu ciptaan Tuhan, berarti Tuhan tidak maha baik. Lalu ciptaan siapa? Ya kan? Karena segala sesuatu kan tercipta. Niatnya mau membaik-baikkan, memuji-muji Tuhan, akhirnya justru mencela Tuhan, bahkan syirik. Karena mereka otomatis akan meyakini ada pencipta lain selain Allah yang menciptakan neraka, menciptakan iblis, menciptakan setan, menciptakan zina, menciptakan khamar, menciptakan pelacuran, perjudian. Berarti ada pencipta lain selain Allah. Berarti syirik. Ya. Disinilah maka tidak boleh niat baik kita tanpa ilmu, harus dengan ilmu, sehingga kita hanya mau memuji-muji Allah malah jadi mencela Allah karena tanpa ilmu. Itu yang terjadi pada diri Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidhah dan seterusnya. Itu seperti itu, tanpa ilmu. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dengan ilmu, qala Allah wa qala Rasul. Ya, tidak mau keluar dari qala Allah wa qala Rasul, tidak mau keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang paling mudah bahwa Al-Quran itu bukan Allah, ya kan? Al-Quran bukan Allah kan? Al-Quran berarti makhluk kan, berangkat dari akal. Kan kalau bukan Allah berarti makhluk. Berarti Al-Quran makhluk, diciptakan. Makhluk kan diciptakan. Nah, ini terjadi. Alhamdulillah, karena ada Ahlus Sunnah. Allah adalah makhluk, tapi ada sifat. Apakah sifat Allah itu makhluk? Tentu tidak. Ya, itu yang menempel pada diri Allah, menyatu dengan Allah. Makhluk bukan? Segala sesuatu yang tidak menempel pada diri Allah tidak duduk. Allah tidak duduk menempel di arsy, tidak. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah. Allah tidak menempel di arsy, tidak butuh arsy, tidak duduk di atas arsy. Karena Allah tidak butuh penopang. Maka arsy jelas makhluk. Adapun Al-Quran adalah firman Allah, ucapan Allah, keluar dari diri Allah.
didengar oleh Jibril. Bagaimana disebut makhluk? Orang menyatu dengan Allah. Jadi yang pertama kali mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, yang pertama kali mendengar kalimat ini siapa? Jibril. Dari siapa? Suara itu terdengar dari arah mana? Dari Allah, dari diri Allah. Suara itu bukan tulisan, suara. Nah, dihafal oleh Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya keliru besar. Tadi Al-Quran bukan Allah berarti makhluk. Enggak. Ya, Al-Quran sama dengan tangan Allah, wajah Allah, jari Allah. Tentu bukan makhluk, karena menempel dengan Allah. Yang makhluk adalah ars, karena ars tidak menempel pada diri Allah. Ba'inun an kulli khalqihi. Salah satu sifat Allah adalah aku berlindung dengan a'udzu bikalimatillah sunnah kitab, di tempat yang tidak biasa dihuni orang. Mungkin di tengah padang pasir, mungkin di pinggir, mungkin di penginapan yang kurang laku ya, kosong gitu, atau mungkin rumah yang sudah oleh jin. Nah, kita tahu sifat jin kayak apa ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Jin itu melihat kita manusia, sementara kita manusia tidak melihat jin. Adapun alam jin dengan alam manusia sama apa beda? Sama. Sama-sama di masjid ini, sama-sama di rumah ini, sama-sama di permukaan bumi ini, sama. Sama-sama berada di hutan itu, di padang pasir itu, sama. Apa a'udzu bikalimatillah? Aku berlindung dengan Al-Qur'an. Bukan Allah, Al-Qur'an itu makhluk. Bolehkah kita berlindung kepada makhluk? Bolehkah kita berlindung kepada Allah, kepada makhluk bukan kepada Allah? Ya nggak boleh, haram, syirik. Berarti Nabi mengajarkan kesyirikan kalau begitu. Ya. Nah, dengan doa tadi, yakinlah bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran ucapan Allah, firman Allah, ucapan Allah, firman Allah yang tentu menyatu dengan diri Allah, bagian dari sifat Allah, bukan makhluk. Ya. Nah, begitulah Ahlus Sunnah. Selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar. Beda dengan firqah-firqah dolan. Berakhir dengan mentok. Berakhir dengan gak bisa jawab. Udah diem. Ahlus Sunnah. Sering kita bahas di majelis ini tentang ahli bid'ah yang mengatakan bahwa Musa tidak mendengar perkataan Allah di Bukit Tursina. Musa tidak mendengar firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah, suara Allah di Bukit Tursina. Karena mereka terlanjur meyakini bahwa Allah tidak mungkin sama dengan kita. Kalau kita mengeluarkan suara Allah, nggak ada suaranya, katanya. Loh, ayat itu wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa, betul-betul berbicara, ada suaranya. Nah, mereka punya jalan keluar. Kallamallahu, bukan hu. Artinya yang berbicara adalah Musa, Allah yang mendengarkan. Kan dulu nggak ada fathah, nggak ada kasroh, nggak ada dummah ya. Ya jangankan fathah, kasroh, dummah, titik aja kan nggak ada. Pertama kali Al-Quran ditulis itu titik aja nggak ada. Karena mereka sangat itu masalah. Ya sama kayak antum sudah hafal Bismillahirrahmanirrahim ya kan? Bismillahirrahmanirrahim tanpa titik, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman tanpa titik. Insyaallah antum bisa baca.
Karena saking hafalnya dengan Al-Fatihah. Ketika antum baca Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tanpa titik, tanpa kasroh, tanpa fathah, insya Allah antum bisa baca karena hafal. Nah, kira-kira begitulah. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka mereka baca seperti itu. Sepertinya sampai hari ini mereka masih membaca wa kallamallahu, bukan wa kallamallahu. Sedangkan kita semua ahlu sunnah kan membaca wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Nah, sampai di sini mereka masih punya jalan keluar, masih bisa ngeles. Ya. Lalu bagaimana dengan wa kallamahu rabbuhu? Antum yang belajar bahasa Arab sekali lagi tentu tahu untuk wa kallamahu rabbuhu, Rabbnya Nabi Musa, Rabbnya Nabi Musa yaitu Allah telah berbicara dengan dia. Enggak bisa mana. Wa kallamahu rabbahu, ya rusak ini. Secara nahwu rusak. Ya. Artinya dengan ayat lain wa kallamahu rabbuhu, mereka sudah tidak bisa ngeles lagi. Udah diem. Ya, kicep istilahnya. Itu ahlul bidah, firqah dolal. Adapun ahlus sunnah terus ada jawaban. Ya. Ini merupakan bukti dari kebenaran sabda Nabi, la yadurruhum man khadalahu. Siapapun tidak akan bisa memudaratkan hujahnya ahlus sunnah. Hujahnya ahlus sunnah luar biasa. Ahlul bidah terhadap ahlus sunnah dan berakhir dengan kematian di penjara. Begitu juga Imam Ahmad 30 bulan lebih berada di penjara. Ahlus sunnah nggak bisa, tidak bisa dikalahkan. Wa kullu ismin lahu ta'abbudun mukhtassun bihi. Dan setiap nama Allah itu ada ta'abbud, ada peribadatannya, ada ibadahnya secara khusus. Jadi kita pingin dapat pahala dari nama Ar-Rahman, bisa. Kita pingin dapat pahala dari nama Allah Ar-Rahim, bisa. Al-Malik bisa, Al-Qudus bisa. Dan itu dia, bukan mengucapkan, itu lain lagi. Itu amal lisan. Jauh lebih besar amal hati. Amal hati itu jauh lebih besar dari amal jawarih, ya kan? Ketika antum tafakkur, tadabbur tentang nama Allah Al-Aziz misalnya, Al-Jabbar misalnya, Al-Ghaffar misalnya. Ya. Ambil contoh antum tafakkur, tadabbur, ini luar biasa. Coba kalau yang jadi Tuhan bukan Allah, apa iya ini pelacur puluhan tahun berzina, mungkin ratusan tahun kan, ini kan Bani Israel umurnya panjang-panjang, yang umurnya 60-70 tahun kan hanya umat Muhammad SAW. Ini kan sebelum beliau Bani Israel kan, mungkin umurnya ratusan tahun, mungkin ratusan tahun berzina jadi pelacur, diampuni oleh Allah, akhirnya masuk surga, tidak masuk neraka, padahal hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Terbayang di benak kita kayak apa Allah itu maha pengampun, Al-Ghaffar. Ada lagi yang membunuh 100 orang. Yang terakhir adalah seorang ahli ibadah, dibunuh oleh dia, 100 orang neraka, padahal belum ada kebaikan yang dia lakukan. Dia cuman sedang menuju daerah yang daerah itu adalah kampung taat. Dia sedang meninggalkan kampung dia yang penuh dengan maksiat. Belum sampai ke daerah itu, mati di tengah jalan. Surga, selamat dari neraka, kayak apa? Lalu tiba-tiba kita lihat ada orang yang suka mabuk-mabukan, mati, kita nggak mau nyolatin. Ya. Ada jarang sholat ini, udah nggak usah disolatin. Sombong amat kita. Allah Rabbul Alamin, ya, ratusan tahun berbuat maksiat, begitu mudahnya Allah mengampuni. Tiba-tiba kita nggak mau nyolatin. Banyak dari kita kan yang bakhil sekali, pelit sekali dengan ampunan. Ya,
Sering bahkan mau dia sujud-sujud di kakiku, saya nggak akan maafkan. Sakit hati saya. Sering begitu kan? Sementara apa yang kita berikan kepada dia, bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada si pelacur itu, si pembunuh 100 orang itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya dari Allah. Berbuat salah yang luar biasa kepada Allah, Allah ampuni. Sementara kita bakhil, pelit terhadap ampunan. Kira-kira begitu. Semakin kita mempelajari dan meyakini nama-nama Allah yang semuanya mengandung sifat itu, insya Allah kita semakin tawadu. Kita akan benar dalam bersikap, tidak sombong seperti tadi, kemudian pendendam, tidak ada maaf, tidak ada ampun. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.